Hai guys, ketika berinteraksi, seringkali kita dituntut untuk bisa berbicara secara sopan. Lebih lagi, jika lawan bicara kita lebih tua atau statusnya lebih tinggi. Karena itulah, di video kali ini kita akan membicarakan tentang model, yaitu kata kerja bantu istimewa. Kata kerja bantu yang digunakan untuk membuat kalimat yang sopan atau lebih sopan. Guys, if you ready, we can start it. Kita mulai dari jenis-jenis model. Ada beberapa model, yaitu will yang artinya akan, bentuk lampaunya adalah would. Shall yang artinya juga akan, bentuk lampaunya adalah should. Should memiliki arti yang sama dengan ought to. Can yang artinya bisa atau dapat, bentuk lampaunya adalah could. May yang artinya boleh, bentuk lampaunya adalah might. Must yang artinya harus, bentuk lampaunya adalah had to. Tapi had to bukanlah model. Model adalah kata kerja bantu. Artinya, ketika membuat kalimat negatif, maka model inilah yang ditambahkan not. Atau ketika membuat kalimat tanya, maka model inilah yang harus dibawa ke depan, yang ditempatkan setelah kata tanya. Contohnya, kalimat positifnya, he will come here tomorrow. Kalimat negatifnya adalah tambahkan not di belakang model, yaitu di belakang will. Sehingga kalimat negatifnya adalah he will not come here tomorrow. Kalimat tanya yes no questionnya adalah membawa model ke depan, yaitu memindahkan atau membawa will ke depan. Sehingga kalimat yes no questionnya adalah will he come here tomorrow? Contoh yang kedua, kalimat positifnya they can swim. Kalimat negatifnya tambahkan not di belakang model, yaitu di belakang can. Sehingga kalimat negatifnya adalah they cannot swim. Kalimat yes no question, bawalah model, dalam hal ini can, ke depan. Sehingga kalimat yes no questionnya adalah can they swim? Model adalah kata kerja bantu istimewa. Artinya, model adalah kata kerja bantu spesial atau istimewa yang digunakan untuk membuat kalimat menjadi sopan atau lebih sopan. Perhatikan tingkat kesopanan kalimat-kalimat berikut ini. Untuk menanyakan nama, your name. Supaya kalimat ini menjadi lebih sopan, kita isi kata please. Your name please. Supaya kalimat ini menjadi lebih jelas dan lebih sopan, isilah kata kerjanya, yaitu tell me your name. Supaya menjadi lebih sopan lagi, isi kata please. Tell me your name please. Nah, supaya kalimat ini menjadi lebih sopan lagi, kita isi model, yaitu can. Can you tell me your name? Supaya lebih sopan, kita kasih kata please. Can you tell me your name please? Supaya lebih sopan, kita gunakan bentuk lampau dari can, yaitu could. Could you tell me your name? Supaya menjadi lebih sopan, kita tambahkan kata please. Could you tell me your name, please? Dalam situasi formal, may lebih sering digunakan, dan may dianggap lebih sopan dari can atau could dalam kalimat ini. Sehingga kalimat yang lebih sopan lagi adalah may I know your name, please?
Kalimat-kalimat ini disusun dari tingkat kesopanan yang paling rendah ke tingkat kesopanan yang lebih tinggi, yaitu dengan menggunakan modal can, could, dan may. Kita lanjutkan dengan pola atau rumus bagaimana menggunakan modal. Rumus kalimat nominalnya adalah subjek tambah modal tambah be tambah noun atau adjective atau adverb. Rumus kalimat aktifnya adalah subjek tambah modal tambah verb 1. Rumus kalimat pasifnya adalah subjek tambah modal tambah be tambah verb 3. Intinya, modal harus diikuti oleh verb 1. Sehingga dalam kalimat nominal dan kalimat pasif, be tidak berubah menjadi MHR atau was atau were atau been. Karena verb 1 dari be adalah be itu sendiri. Aturan menggunakan modal. Tidak boleh menggunakan dua modal atau lebih secara berurutan dalam sebuah kalimat. Tidak boleh mengatakan I will can speak English next year. Jadi di sini ada dua modal berurutan, yaitu will dan can. Atau juga tidak boleh mengatakan we will may work on a cruise line when we are 21. Di sini juga dua modal digunakan secara berurutan, yaitu will dan may. Jadi kedua kalimat ini salah. Untuk itu, modal yang kedua dan selanjutnya harus diganti dengan persamaannya, atau yang artinya sama atau hampir sama. Will dan would bisa diganti dengan be going to. Shall dan should juga bisa diganti dengan be going to. Can dan could bisa diganti dengan be able to. May dan might bisa diganti dengan be allowed to. Must bisa diganti dengan has to atau have to atau need to atau needs to, tergantung subjeknya. Tetapi persamaan-persamaan ini bukanlah modal atau bukanlah kata kerja bantu yang istimewa. Sehingga kalimat-kalimat di atas seharusnya I will can speak English next year harus diganti menjadi I will be able to speak English next year. Dan untuk kalimat we will may work on a cruise line when we are 21 harus diganti menjadi we will be allowed to work on a cruise line when we are 21. Selanjutnya, kita buat contoh membuat kalimat positif, negatif, kalimat tanya, yaitu yes, no question, dan kalimat tanya untuk menanyakan unsur-unsur lainnya dalam suatu kalimat. Contoh kalimat nominal. Kalimat positifnya, mereka harus rajin setiap hari. Subjeknya adalah kata mereka, predikatnya adalah kata rajin, yaitu kata sifat, sehingga kalimat ini adalah kalimat nominal. Bahasa Inggrisnya, they must be diligent every day. Kalimat negatifnya, mereka tidak harus rajin setiap hari. Bahasa Inggrisnya, they must not be diligent every day. Not ditempatkan setelah modal, setelah kata must. Yes, no questionnya.
Haruskah mereka rajin setiap hari? Bawalah model, yaitu must, ke depan. Must they be diligent every day? Ya, mereka harus. Yes, they must. Tidak, mereka tidak harus. No, they must not. Pertanyaan yang nomor 1 supaya jawabannya mereka. Siapa harus rajin setiap hari? Who must be diligent every day? Pertanyaan yang nomor 2 supaya jawabannya rajin. Bagaimana harus mereka setiap hari? How must they be every day? Dan yang nomor 3 supaya jawabannya setiap hari. Kapan harus mereka rajin? When must they be diligent? Contoh berikutnya adalah contoh kalimat verbal. Kalimat positifnya, Agus bisa membantu orang tuanya hari ini. Membantu, predikat dalam kalimat ini adalah kata kerja. Agus sebagai subjek melakukan kegiatan, sehingga kalimat ini adalah kalimat aktif. Rumusnya subjek tambah model tambah verb 1. Bahasa Inggrisnya, Agus can help his parents today. Kalimat negatifnya, Agus tidak bisa membantu orang tuanya hari ini. Agus cannot help his parents today. Yes, no questionnya. Bisakah Agus membantu orang tuanya hari ini? Can Agus help his parents today? Ya, dia laki-laki bisa. Yes, he can. Tidak, dia laki-laki tidak bisa. No, he cannot. Pertanyaan yang nomor 1 supaya jawabannya Agus. Siapa bisa membantu orang tuanya hari ini? Who can help his parent today? Pertanyaan yang nomor 2 supaya jawabannya membantu orang tuanya. Apa bisa Agus lakukan hari ini? What can Agus do today? Pertanyaan yang nomor 3 supaya jawabannya orang tuanya. Siapa bisa Agus bantu hari ini? Who can Agus help today? Nomor 4 supaya jawabannya hari ini. Kapan bisa Agus membantu orang tuanya? When can Agus help his parents? Orang tuanya bisa dibantu oleh Agus hari ini. Rumusnya subjek tambah modal tambah be tambah verb 3. Bahasa Inggrisnya, his parents can be helped by Agus today. Berikut adalah soal untuk you guys semua. Terjemahkanlah kalimat-kalimat berikut ini ke dalam bahasa Inggris dan buatlah jawabannya di kolom komen di bawah. Kalimat positifnya, Andi boleh berenang sekarang. Kalimat negatifnya, Andi tidak boleh berenang sekarang. Yes, no question. Bolehkah Andi berenang sekarang? Jawaban ya. Ya, dia laki-laki boleh. Jawaban tidak. Tidak, dia laki-laki tidak boleh. Pertanyaan yang nomor 1 supaya jawabannya Andi. Siapa boleh berenang sekarang? Pertanyaan yang nomor 2 supaya jawabannya berenang. Apa boleh Andi lakukan sekarang? Dan pertanyaan yang nomor 3 supaya jawabannya sekarang. Kapan Andi boleh berenang? Kalimat ini tidak bisa dirubah menjadi kalimat pasif karena kalimat ini tidak memiliki objek. Guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sebelum diakhiri, silahkan tekan tombol subscribe bagi you guys yang belum subscribe Sri Yadi Channel. Hidupkan lonceng di bawah, like, share, dan jangan lupa untuk memberi komen dan input positif agar channel ini bisa terus berkembang. Thanks for watching and happy farm.